Selamat datang di Kalosa Gadget. Thank you banget buat teman-teman yang sudah cukup mengapresiasi kita. Cukup banyak di kolom komentar yang ngomong bahwa channel ini underrated. Perkembangannya sangat signifikan dan yang perlu kalian ketahui, ada sebuah channel dari luar negeri yang cukup menginfluence kita atau menginspirasi kita perihal pembuatan video seperti ini. Coba kita langsung cek aja. Kalian buka YouTube, lalu ketik aja Unbox Therapy. Ini ada video baru dia, Samsung Galaxy Z yang terbaru. Dan channel sebagus ini, kita akan cek apakah ada hate comment-nya. Yuk. Kenapa bro? Nggak bisa bahasa Inggris. Oke, kita lupakan dulu perbahasa Inggrisan. Dan cukup banyak juga kok channel-channel di Indonesia yang keren parah. Salah satunya David Gadgetin. Dan kalau kalian nonton unboxing dari channel Ariel Noah yang masalah ROG, itu keren parah. Untuk masalah setup lightingnya, videonya keren parah. Kalian juga harus tonton itu. Dan kita kembali ke rutinitas kita, yaitu review sebuah laptop. Dan di depan saya sudah ada laptop dari MSI Bravo 15. Yes, kita sudah pernah review, tapi yang seri ini merupakan Ryzen 5 5600H. Dan spesifikasi lengkapnya dia menggunakan Ryzen 5, pastinya 5600H, 6 core 12 thread dengan codename Zen, yang pastinya fabrikasi menggunakan Zen 2 7 nanometer, Zen 3 sorry, 7 nanometer. Dan TDP-nya di 35 Watt dengan base clock-nya di 3,3 hingga maksimal di 4,2 GHz serta 16 untuk L3 case-nya. Memorinya dia masih menggunakan 8GB 3200 single channel, jadi kita nanti akan upgrade menjadi dual channel untuk kita lihat tes perubahan performance-nya. Dan storage-nya di 512GB NVMe, pastinya SSD bukan hard disk. Dan laptop ini juga ditenagai oleh GPU yang sama seperti Ryzen 7 yang sudah pernah kita review, yaitu RX 5500M dengan 4GB GDDR6 128 bit. Dan MSI membanderol laptopnya di harga 12.999.000 atau selisih 2 juta jika dibandingkan dengan Ryzen 7 5800H, include garansi 2 tahun. Dan sayangnya, harusnya MSI harus dengar ini, dia tidak include Office Home Student, dan berharap MSI mengincludekan itu di kemudian hari. Perihal desain bodinya, bahan-bahan serta bobot, kalian bisa tonton video kita yang versi Ryzen 7 5800H di sini. Kita bicara singkat saja. Jujur saya tidak terlalu suka masalah desain bodinya. Warna juga terlalu mati dan desainnya mirip-mirip seperti Acer Nitro, potongan seperti ini. Padahal bodinya berbeda seperti Bravo versi sebelumnya. Malah lebih keren, tapi memang pemilihan warnanya agak kurang cocok. Lalu perihal layarnya, dia menggunakan layar di 15,6 inch dan menggunakan IPS level dan 144Hz, dan memang segmentasi laptop ini adalah laptop gaming sehingga dia menyertakan 144Hz untuk refresh rate-nya. Color gamut juga standar di 45% NTSC atau sekitar 62,8% sRGB. Overall kalau kita lihat harganya, ini layar yang cukup wah sebenarnya, cukup menyenangkan. Kita tidak bisa berharap lebih dengan laptop di harga 12 jutaan atau 13 juta kembali 1000, dan cukup oke untuk kelasnya. Dan untuk kameranya sendiri bisa dikatakan diomong bagus banget juga enggak, jelek banget juga enggak. Dan kalau kalian lihat ada motor di situ, merupakan hadiah dari Kalosa Shopping Surprise. Dan diprakarsai oleh brand-brand partner, salah satunya MSI ini, ada Lenovo, ada Acer, ada Asus juga, dan terdapat brand-brand di aksesoris yang lain, ada Sony, Philips, serta terdapat Vivan dan Robot. Dan juga untuk distributornya Cinek Metro Data dan ECS. Jadi kalau kalian di Malang, kalian boleh ikutan. Dan untuk pamresnya sendiri, di bagian grill atas, jujur saya secara desain saya tidak terlalu suka, sama persis di Bravo 15 yang Ryzen 7. Untuk keyboardnya memiliki feel yang lumayan, walaupun bukan yang terbaik. Paling tidak dia memiliki key travel dan travel design yang cukup pas. Dan yang cukup menyenangkan di keyboard MSI yang baru ini adalah terdapat number pad
Walaupun tidak gede-gede amat, tapi ini pastinya akan sangat berguna. Untuk touchpadnya tidak memiliki ukuran yang terlalu besar, ini ukuran yang cukup menurut saya, lebih center terhadap spasi dan sudah mendukung Windows Precision Driver. Untuk finishingnya oke, tidak ada masalah. Untuk portnya juga sama persis dan berikut adalah detailnya. Sebelum masuk ke performance, kalian bisa tonton dulu perihal fitur-fitur yang ada di Bravo 15 ini, yang di Ryzen 5 ini, sama persis seperti yang ada di Bravo 15 Ryzen 7 5800H. Oke, kita langsung masuk ke performance-nya. Pengujian SSD atau speed SSD-nya menggunakan Crystal Dismark, kita mendapatkan skor di 1984 untuk read-nya dan 974 untuk write-nya. Jujur saja, speed seperti ini agak kurang memuaskan saya, berharap MSI memberikan speed yang lebih tinggi. Lanjut ke pengujian renderingnya menggunakan Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit, 4K, cut-to-cut dan tanpa efek serta single layer. Laptop ini mampu menyelesaikan dalam waktu 2 menit 45 detik untuk single channelnya dan dual channel 1 menit 53 detik. Jadi perubahan performance-nya sangat signifikan di rendering. Lanjut ke Blender. Untuk CPU render menggunakan BMW Modeling, kita mendapatkan waktu 4 menit 47 detik untuk single channelnya dan dual channelnya di 4 menit 45 detik. Dan untuk GPU rendernya di 2 menit 38 detik untuk single channel dan 2 menit 39 detik untuk dual channel. Artinya secara GPU render tidak sangat signifikan. Lanjut ke pengujian performance CPU-nya menggunakan Cinebench R15 dan R20. Kita masuk ke single channel terlebih dahulu. Pada R15 kita mendapatkan skor di 1421 dan R20 single core performance pada single channel kita mendapatkan skor di 531 dan multi core-nya di 3311. Kita looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya dan kita mendapatkan rata-rata sama persis seperti pengujian pertama di 3311 untuk single channelnya. Kita berpindah ke dual channel. Pada pengujian R15 kita mendapatkan perubahan skor yang sangat signifikan di 1517 dan R20 single core performance naik 4 poin jika dibandingkan dengan single channel di 535 poin dan multi core-nya naik lebih dari 200 poin di 3537 dan kita juga looping sama seperti single channel untuk kita tes konsistensinya dan kita mendapatkan skor yang luar biasa konsisten di 3519 poin. Untuk temperatur maksimal di pengujian R20-nya kita mendapatkan di sekitaran 90 derajat Celcius, tapi dia akan berusaha menyesuaikan dengan menurunkan performance sehingga suhunya lebih stabil di sekitaran 80 derajat Celcius. Kita akan kalkulasi CPU dan GPU-nya sekaligus menggunakan 3D Mark. Pada pengujian 3D Mark TimeSpy kita mendapatkan skor di 4068 untuk single channel dan dual channelnya di 4094 poin, artinya naik beberapa poin, dan 3D Mark Firestrike kita mendapatkan skor di 10.318 poin untuk single channelnya dan dual channelnya di 10.367 poin. Naik walaupun tidak cukup signifikan dan laptop ini bisa dikatakan benar-benar memiliki konsistensi yang baik dan terbukti pada pengujian stress test di Firestrike. Laptop ini lolos dengan hasil yang sangat meyakinkan di 99,7% dengan suhu maksimal di 96 derajat Celcius. Dan berikut adalah grafik Firestrike dari tipe-tipe laptop yang setara dengan Bravo 15 di Ryzen 5 ini yang sudah pernah kita review. Jadi kalau kalian sudah nonton video kita di Bravo 15 Ryzen 7 5800H, jika dibandingkan dengan Ryzen 5 ini, secara CPU performance jelas Ryzen 7 5800H jauh lebih kencang. Kalian bisa bedakan di pengujian sintetis, pengujian renderingnya untuk CPU render ya. Itu jauh lebih kencang, tapi yang cukup unik pada pengujian gamenya, laptop ini memiliki FPS yang lebih baik jika dibandingkan dengan Ryzen 7 5800H. Kemungkinan besar karena laptop ini menggunakan GPU yang cukup lama, keluaran tahun 2019, dan dipadukan dengan CPU baru. Kemungkinan besar ada bottleneck di Ryzen 7 5800H. Dan untuk kalian yang penasaran pengujian gamenya seperti apa, kalian bisa tonton ini. Dan untuk settingan gamenya, power Windows-nya kita buat best performance, lalu MSI Center kita buat extreme performance, dan kita menggunakan full resolusi dengan Full HD. Dan ada satu lagi yang tertinggal, untuk RAM-nya kita menggunakan dual channel 16 GB.
Game yang pertama kita menggunakan Dota 2 dengan setting rata kanan dan kita buat full render, kita mendapatkan di sekitar 150 dan paling drop di sekitar 145 frame per second. At least ini di atas 144 Hz dan layarnya sendiri di 144 Hz, jadi cukup enak di setting seperti ini. Game selanjutnya kita menggunakan CSGO dengan grafik kita buat very high. Kita mendapatkan kurang lebih sekitar 150 hingga 190 frame per second. NFS hit dengan grafik kita buat low, kita mendapatkan lebih dari 60 frame per second. Ini cukup menyenangkan melihat harganya di bawah 13 juta. Jadi ini cukup worth untuk kalian beli. Dan suhu permukaannya bisa dikatakan cukup hangat, terutama di bagian tengah, tapi di bagian samping-samping sini cukup aman, tidak mengganggu sama sekali. Valorant dengan setting resolusi Full HD dan grafik kita buat high, kita masih mendapatkan di atas 144 frame per second, lebih tepatnya di sekitar 170 hingga 200 frame per second. GTA 5 dengan setting grafik ultra dan tekstur kita buat very high, kita mendapatkan kurang lebih sekitar 80 hingga 110 frame per second tergantung scene tertentu. Far Cry Ultra kurang lebih di sekitar 70 frame per second dan maksimal di sekitar 80 hingga 85 frame per second. Dan untuk setting low, kita mendapatkan rata-rata di sekitar 80 frame per second dan paling tinggi di sekitar 110 frame per second. Genshin Impact dengan setting high, kita mendapatkan FPS maksimal di 60 frame per second. Cukup memuaskan untuk spek seperti ini. Dan berikut hardware dari MSI Bravo 15. Untuk kapasitas baterainya sendiri lumayan gede. Pada pengujian baterainya kita mendapatkan waktu lebih dari 5 jam, sedangkan pada pengujian real untuk pekerjaan kantoran, untuk pembuatan skrip seperti ini, laptop ini mampu bertahan kurang lebih sekitar 3,5 jam, tapi pada saat kalian pakai bermain game, laptop ini cukup bertahan di sekitar 1 jaman saja. Jadi tidak terlalu direkomendasikan untuk kalian yang kemana-mana tidak pengen bawa charger. Dan laptop ini worth it nggak kira-kira jika dibandingkan dengan Ryzen 7 yang selisih harga 2 juta? Menurut saya sangat worth jika kalian menekankan untuk kebutuhan gaming. Tapi jika kalian menekankan untuk kebutuhan rendering, saya lebih prioritaskan atau merekomendasikan yang Ryzen 7 5800H. Jadi kesimpulannya adalah untuk desain kita berikan skor 7 karena jujur saja saya tidak terlalu suka desainnya. Dan fiturnya kita berikan skor 8 dengan software-software bawaan dari MSI serta Nahimic juga itu cukup membantu di fitur audionya dan performance. Jika kita lihat dari harga yang cukup murah, kita juga berikan skor 8. Oke, cukup sekian pembahasan video kali ini. Jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan kalian juga komen di kolom komentar kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan. Dan jangan lupa follow sosial media kita yang semuanya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Rico, see you on the next video. Cardano to the moon. Bye. Kalosa Shopping Surprise hadir dengan memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Caranya mudah, cukup kumpulkan kupon pembelian dan dapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dengan hadiah utama, Honda CBR 150R dan Honda All New Beat. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah.